Hai, hai, selamat sore Besti. Halo. Gimana? Lagi pada ngapain nih? Ayo dong semuanya, merapat sini ke live Instagram. Wah, banyak banget nih yang join. Oke, kita hari ini akan live dengan alumni Miss Indonesia sekaligus para pemain dari Hati Sang Bidadari. Nah, buat Besti yang gak pernah ketinggalan nonton Hati Sang Bidadari setiap hari Sabtu, pasti udah gak asing lagi nih sama mereka. Ada Miss Ludia Marian dan Miss Marcelia Lungair. Oke, kita langsung invite aja ya. Apakah sudah bergabung? Kalau ada yang mau tanya-tanya nih ya, kalian bisa loh kasih pertanyaan kalian di sini nih di kolom komentar atau di kolom Q&A yang di postingan yang sudah aku share sebelumnya ya di Instastory ya. Kalian bisa kasih pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A itu ya. Oke, kita sambil tunggu ya. Apakah sudah bergabung? Hai, halo semuanya. Kalian dari mana aja nih? Absen dong. Halo, Main Momon 121. Hello Besti, halo juga. Halo. Sepertinya Miss Ludia dan Marcelia belum bergabung ya. Belum ada di requestan. Halo semuanya yang sudah bergabung. Azel_Lea 8 dari Lombok. Halo Lombok, apa kabar? Sania Liat dari Sklut. Salam dari Niaska. Halo, salam balik. Hai, Lydia sudah bergabung sepertinya. Yuk Lydia, kamu belum ada di kolom request. Oke, ini sepertinya sudah ada. Halo. Hai. Hai. Halo. Suara aku jelas? Jelas, sangat jelas Kak. Jelas. Oke, mantap sekali semangatnya. Halo, boleh dong kalian sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong kalian perkenalkan diri dulu nih sama Besti. Oke, dari siapa? Besti yang 2018 dulu ya? Boleh. Siapa aja boleh duluan. Oke, kalau gitu aku ya. Boleh, silahkan Miss Ludia. Oke, perkenalkan nama saya Ludia Marian, Miss Papua 2018. Langsung nih pakai baju Miss Indonesia-nya. Wah, keren sekali. Persahabatan Indonesia 2018. Dan sebagai host Hati Sang Bidadari. Oke, boleh Miss Marcelia? Salam kenal dia. Halo Ludia. Sepertinya sinyalnya Ludia agak-agak. Iya. Kalau aku Halo Ludia. Bagus. Sudah bagus. Miss Sally, sinyalnya agak-agak nge-lag nih sepertinya. Ya, dia lagi di Banyuwangi Kak, by the way. Iya nih. Oh. Bentar ya, aku coba jauh, ya. ke yang biasa dulu ya. Bentar, maafin. Oke, ini boleh. lagi pakai nanti join lagi. Ya, Oke, nggak apa-apa keluar. Manjat genteng ya, Sial. Miss Ludia, kamu lagi di mana nih? Aku lagi di kosan sih, di kamar. Sedang menunggu. Lagi nggak kemana-mana? Nggak syuting? Lagi libur? Baru kelar syuting. Oke. Lagi sibuk apa aja nih sekarang selain syuting Hati Sang Bidadari? Oh, Hati Sang Bidadari kemarin tuh sempat juga syuting sketsa saya di TV. Ya, TV One. Sorry, iNews.
selain Hati Sang Bidadari ada juga syuting sketsa, terus apalagi ya, jadi bintang tamu beberapa program itu sih. Hai, Miss Sally. Sudah bagus nih, sepertinya sudah bagus sinyalnya. Ya, bagus. Oke. Miss Sally lagi di mana nih? Panggilnya Sally apa Marceli ya? Sally. Aku Sally panggilannya ya? Sally. Oke, tadi Sally. belum boleh kenalan nggak? Oke, iya belum sampai lupa. Oke, silakan Miss Sally, perkenalkan diri dulu. Intermezzo jaringannya, maafin Iya, semuanya. nggak Jadi apa-apa. Marcelia Lunggaer, panggilannya Shelly. Terus sekarang kesibukan Miss Papua 2019 lumayan nih, udah lama nggak perkenalan kan? Jadi agak Miss Papua 2019 finalis dan top 15 Miss Indonesia 2019. Wow. Terus sekarang kesibukannya iya, ya kan, puji Tuhan ya. Gitu. Salam kenal semuanya. Yeay. Berarti kalian berdua sama-sama dari Miss Papua nih ya? Yap, benar Wah. sekali, kita sama-sama dari Papua, satu kota juga by the way. Oh, satu kota. Di Papua. Ini kebetulan apa gimana nih bisa barengan gini dari Miss Papua, Miss Papua. Sehati ini banget nih. Tuhan kayaknya. Ini sebenarnya kita berdua tuh kalau mau dibilang sebenarnya adalah kita mewakili keberadaan Papua gitu. Papua asli, dan yang ini lahir besar Papua tapi orang Sangir, tapi darahnya dari Papua. Oke. Kasih tahu dong ke Besti gimana nih? Jadi program Hati Sang Bidadari ini ceritanya tentang apa sih? Kayaknya pasti ada beberapa Besti yang belum tahu nih. Program Hati Sang Bidadari ini menceritakan tentang apa? Oke. Aku ya. Boleh, siapa aja. Yang dari ya, sebenarnya kan udah jejak petualang nih ya. Hati Sang Bidadari. Oke, Hati Sang Bidadari itu adalah program TV reality show, drama reality show yang khusus untuk anak-anak Miss Indonesia. Jadi hostnya didatangkan langsung dari anak-anak Miss Indonesia, nggak ada yang di luar. Ya, selain Miss Indonesia nggak bisa. Kecuali itu ada ya. Nah, di situ kita lebih ke acaranya 11-12 kayak Beauty with a Purpose, kita ke charity, konten atau setiap episode itu seperti kita mempromosikan wisata, budaya, juga UMKM, ekonomi, dan juga kita mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga dan menjaga lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi gimana sih? Seru nggak sih di lokasi syutingnya? Secara kan kalian syutingnya kan pindah-pindah nih ya, jalan-jalan gitu kan. Gimana, seru nggak sih di lokasi syuting tuh? Kalau untuk lokasi syuting tuh selalu seru ya, karena menurutku enak juga karena di Hati Sang Bidadari tuh kita kayak nggak melihat angkatan berapa, terus apapun latar belakangnya tuh dikesampingkan dulu, tapi kita tuh sama-sama kayak bergerak untuk Hati Sang Bidadari ini. Jadi apa ya, seru, pasti seru. Terus miss-nya juga baik-baik, krunya juga asik-asik, jadi pasti seru banget. Seru banget ya. Lydia Miss Lydia juga sama seperti itu. Seru banget. Awalnya kita tuh kayak mikir kayak oh ya ini pasti syuting ini ya. Episode 1, 2, 3, 4 lah. Udah kesini-sini sampai sekarang udah mau OTW 200 episode itu. Wow. Ya, bener. Udah kayak kita udah kayak keluarga ini. Udah nggak ada kamu 17, kamu 16 atau 18, nggak mikir kayak gitu, udah keluarga udah banget. Sama lah ya. Iya. Oke. Jadi kayak terus besti lalu. Udah besti. Besti banget ya. Terus kalau episode Hati Sang Bidadari yang paling berkesan kayaknya, wah seru banget nih episode ini, kayak nggak bisa dilupain gitu. Episode yang mana nih? Miss boleh Miss Lydia. Ya, kalau aku episode yang nggak akan pernah aku lupa sampai detik ini, episode episode awal, di mana kita mangrove di muara laut gitu.
Jadi itu pulau, ada satu pulau yang terbuat dari sampah dan juga lumpur yang mereka buat pulau buatan di tanah mangrove. Nah, ketika kita ingin nanam mangrove itu kita harus masuk ke dalam lumpur di tengah laut yang sampai dada. Itu udah Wow. kayak angkat gitu. Itu bener-bener turun langsung ke lapangan, nggak ada dibuat-buat. Itu sampai aku udah lemes banget. Syuting dari pagi sampai malam. Itu di tengah laut. Oke. Berenang Seru gitu nggak? banget ya. Iya, Kalau kalau Shelly Shelly, apa nih yang paling berkesan? Aku sebenarnya setiap kali syuting tuh berkesan ya, karena memang setiap syuting tuh dia punya cerita masing-masing. Cuman kalau dibilang yang paling itu waktu itu Aren. Jadi itu episode keberapa ya? Pokoknya itu jujur kita berangkat pagi, pokoknya pagi banget berangkat. Itu habis hujan juga, habis selesai hujan. Terus kita naik ke atas tuh kira-kira ada 3 jam apa ya Lut ya? 3 jam untuk naik ke atas sambil syuting juga sih, makanya juga agak lama. Nah, pas sampai di atas tuh, waduh, itu capeknya udah capek banget, nggak sampai-sampai, terus sampai di aren di atas tuh kayak arennya cuma satu, habis itu turun ke bawah lagi, tapi di situ aku berkesannya karena aku lihat bapak yang kita panen sama-sama ini tuh narasumbernya tuh astaga itu kayak betul-betul tetap semangat walaupun udah tua, jadi kayak agak malu kalau misalnya kita yang muda-muda ini kan kayak mengeluh gitu kan, jadi kayak wah aku nggak buat dulu nih jadi kayak gitu, jadi tuh berkesan banget sih jujur. bener. Yang paling lucunya lagi loh Kak, apa tuh? episode Aren ini jadi ya kata orang kan Miss Indonesia itu yang terlihat kayak yang kalem, yang nggak bisa jijik-jijian, nggak bisa. Jangan salah guys, jangan salah. Ini salah guys, kita panjang itu kayak 3 jam pulang balik 3 jam. Terus pas udah turun ada satu jalan lagi. Terus kita nanya, ini jalan kemana sama si bapaknya? Terus kata si bapak, oh iya itu jalan yang paling cepat. Kita berhasil nyampe. Lah terus kenapa kita harus naiknya sampai 2-3 jam Pak? Wah, seru banget sih ya. Jadi pengen ikutan. Seru banget ya. Oke, ya. Ngomongin Miss Indonesia nih ya. Gimana nih rasanya jadi bagian dari Miss Indonesia? Bangga atau senang pastinya atau gimana nih menurut kamu? Siapa nih? Ayo siapa nih? Ya udah. Oke, Miss Sally boleh. Kalau aku pertama kali dihubungin pas pengumuman Miss Indonesia tuh, aku pas dihubungin, halo kamu selamat ya, kamu diterima sebagai finalis Miss Indonesia perwakilan Papua. Aku teriak, seneng banget. Seneng sih karena apa ya, kan kalau misalnya dilihat tuh Miss Indo tuh kayak image-nya emang pinter, cakep, terus juga punya wibawa seperti itu. Pas diterima tuh kayak seneng, terus pas jadi bagian dalam itu pertama pas karantina tuh agak deg-degan karena wah ini cewek-ceweknya semuanya cantik, pinter-pinter, tinggi-tinggi gitu kan. Terus aku kayak agak gimana gitu. Cuman pas apa ya, pas karantina tuh jadi enaknya tuh dapat 33 saudara baru. Saudara perempuan baru. Jadi lebih kesenang dan bangga karena apa ya, ini satu keluarga baru. Punya keluarga baru dan banyak gitu ya dari perwakilan provinsi-provinsi. Kalau Miss Lydia gimana nih? Nah, Miss Lydia. Halo Kak, guys. Sir, kayaknya aku lagi bermasalah ini. Oke. Tapi masih jelas kok kamu? Masih jelas kok. Iya, aku ini mukanya pada ngeloading semua kayak. Jelas, tapi kan? Jelas kok aku. Ya jelas, jelas. Kalian berdua jelas kok. Kalau dari aku sendiri, waktu saat diumumkan kalau di telepon itu satu di telepon. Miss Lydia sepertinya sinyalnya. Sinyalnya sepertinya
Oke, oke. Hai guys, hai Ya, guys. Udah kembali. Oke, oke. aku lanjut ya. Sudah lancar Di lagi. situ ya, aku jatuh plus karena kok bisa aku jadi lolos jadi Miss Indonesia kan, sedangkan yang pada saat kita audisi menurut aku tuh lebih ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus dari aku ya. Karena saat itu aku dari kampus Han, setelah dari kampus Han terus Oke. langsung ke big audisi. Kalau kampus Han langsung naik big audisi kan. Ya. Nah, jadi pada saat itu emang finalisnya banyak banget yang cantik, yang badannya wow, keren banget, terus tinggi-tinggi, terus kalau public speaking-nya oke. Sedangkan aku saat itu cuma kayak, oke, berat badan aku kalau nggak salah itu sekitar 59. 59, jadi kayak, wah nggak bisa, udah insecure duluan, tapi ya udah, ikut audisi, mau lolos atau enggak that's okay lah ya, yang penting ikut audisinya dulu. Oke. Setelah dinyatakan lolos itu agak sedikit kaget karena ternyata mereka bilang, Ludia, kenapa kamu insecure gitu, kamu punya sesuatu yang kita cari, kamu punya karakter Miss Indonesia yang kita cari dari kamu gitu, jangan pernah kamu bandingkan diri kamu dengan yang lain. Nah, jangan kamu terlalu lebih banyak melihat kekurangan kamu dibandingkan kelebihan kamu, karena kelebihan kamu tuh banyak. Dan itulah yang kita lihat dari panitia Miss Indonesia. Nah, itu yang buat aku Percaya diri. Ya, betul. Jadi nggak insecure ya, jadi lebih percaya diri gitu ya. Oke. Kalau pengalaman seru yang nggak bisa dilupain nih selama ikut Miss Indonesia tuh apa sih? Apakah waktu karantinanya kah? Waktu malam puncaknya? Atau apa nih yang paling seru yang nggak bisa dilupain? Silakan Ibu Ludia dulu, boleh nih. Oke. yang bersemangat banget nih. Oh, ini namanya sesi Q&A. Jadi, wah, itu sesi yang aku ngerasa kayaknya semua Miss Indonesia malas deh. Enggak juga. Mas terkanan. Deg-degan ya. Deg-degan. Deg-degan banget. Sama karena ketika itu jawabannya simple, pertanyaannya simple, tapi itu pertanyaan menjebak loh. Jadi emang kalian menjawab itu dengan baik dan sebijak mungkin. Dan ketika kita menjawab Q&A itu belakang kayak cuma aja oke, jawab gini itu tuh beda feel-nya. Tapi ketika kita langsung jawab di depan kamera itu wah, itu apa sih? Akhirnya beda. Jadi kadang di belakang ngomongnya udah lancar nih, pas di kamera udah blank. Udah buyar gitu ya. Itu karena grogi kali ya, deg-degan. Jadi seperti itu. Kalau kamera gimana nih? Kalau aku yang paling berkesan itu bilang semuanya tapi harus pilih satu ya. Yang paling berkesan apa tuh? Yang paling banget. Jadi kalau kita kan biasanya tuh karantina itu bangun pagi banget. Pagi banget, UTW pagi banget, terus pulang malam banget. Jadi aku tuh pas malam karantina, setiap pagi kan itu kita kejar-kejaran banget tuh. Jadi pas satu pagi, biasanya tuh kakak Sevron ini nelpon. Tapi kok pagi ini dia nggak nelpon ya? Ternyata itu apa? Di si telepon di kamarku itu, aku entah mati. Gimana tidur, jadi dia iya, jadi mati, nggak bisa dihubungin. Terus pas turun ke bawah, aku bangun, kebetulan tuh teman kamarku tuh roommate tuh rajin banget. Ini si Nexia dari Riau. Itu rajin banget, dia udah mandi segala macam, belum. Jadi pas bangun pagi-pagi ini, karena udah mikirnya, oke, saya sudah mandi malam, jadi saya tidak usah mandi pagi. Jadi saya langsung kayak gitu. Jadi apa ya? Satu, terus yang kedua tuh waktu kita
ini koreografi. Oke. Jadi kan kalau kita tuh ada koreografi, terus pokoknya entah di satu titik semua tuh kayaknya udah capek deh. Tapi pas udah capek kita dimarahin, itu jadi kayak semangat miss, semangat ya, ayo semangat. Jadi menyemangati satu sama lain, itu sih yang paling berkesan. Karena kayak Jadi semangat lagi. Iya, jadi semangat lagi itu. Itu tahun Oke. 2019. Oke. Tapi menurut kalian ya, kenapa besti-besti kita ini harus mengikuti Miss Indonesia 2022 ini? Besti lu dia, silakan, Miss. Silakan besti siapa dulu nih? Kayak pertanyaan Q&A beberapa tahun yang lalu ya. Nggak apa-apa, kita jadi throwback. Iya, throwback. Oke. Kalau Gimana nih? Ya. Wait. Aman, Lut. Aman. Ya, Aman, sudah bagus. Aman. Sama Shirley tuh nggak rolling gitu loh. Nggak rolling Oh, bahasanya. Gitu. Oh, oke. Diturunin lagi gitu. Tadi kenapa harus ikuti Miss Kenapa Indonesia, besti-besti kita ini harus banget mengikuti Miss Indonesia 2022 ini? 2022. Kenapa ya? Well, Iya. menurut aku dari pengalaman aku sendiri, Miss Indonesia ini dia ibaratnya seperti panggung buat kita ketika kita ingin memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat ya, kontribusi langsung kepada lingkungan kita. Jadi aku kasih contoh aja ya. Oke. Jadi waktu selama aku kuliah di Papua, itu punya permasalahan tentang standar kecantikan. Dan ketika aku ngomong sama teman-teman, menyuarakan bahwa guys, kalian mau hitam, mau putih, tetap kalian cantik, Kak. Cantik itu tentang siapa kamu, bukan dari warna kulit. Ketika aku ngomong kayak gitu, kayak alat Lut gitu, enggak Lut, kamu harus lihat Pak, itu seperti ini itu. Nah, tapi ketika aku ikut Indonesia dan aku menyuarakan itu lewat ajang ini, beauty pageant nasional sebesar ini, dan sekarang yang mereka bahkan sekarang ketika aku ngomong, mereka tuh nggak perlu lagi, wah enggak kamu bullshit, malah mereka tuh kayak, wah iya ada benernya juga ya, gitu. Jadi mereka tuh bilang Miss Indonesia ini itu buat aku, jadi tempat dimana aku bisa menjual pendapat aku dan bisa laku itu ada ya seperti itulah. Wait. Aman. Oke. Aman. Oke. Kalau Miss Sally gimana nih? Kenapa kalau kita harus ikut? Kalau tadi lu dia bilangnya secara personal dan speak up, kalau aku lebih ke arah karir ya. Jadi kalau dari Miss Indonesia sendiri, aku akuin dari Miss Indonesia tuh terbentuk percaya diri. Maaf ini kenapa dia kabur. Percaya diri, terus juga apa ya, lebih ke arah tunjukkan pesonamu karena semua mata tertuju padamu kan. Dari itu kayak dapat bekal untuk akhirnya bisa kayak public speaking. Sorry guys, aku lagi di Banyuwangi by the way. Jadi lagi nggak tahu di luar ada apa. Terus kembali ke situ, dari Miss Indonesia tuh dari bekal itu kayak dibekalin untuk di dunia kerjaan, di especially kayak di entertainment tuh kayak gimana. Jadi teman-teman yang mau ikut Miss Indonesia jangan takut kurang pede, nggak apa-apa, coba dulu aja. Kayak yang penting daftar dulu, urusan diterima nggak diterima tuh bukan urusannya kita, yang penting kita lakuin yang terbaik, terus kita memang niatnya baik. Wow, ada sebentar. Aneh banget di sini, aku lagi mau liputan jualan guys, jadi lagi di Banyuwangi. Hotelnya kayak gitu. Jadi kalau menurutku kalau misalnya ikut saja, karena banyak sekali hal-hal yang akan ditemukan di dalam situ, karena aku juga nggak bisa kasih tahu sedetail itu.
coba ikut dulu, daftar, ikut audisi, pokoknya lakukan yang terbaik, persiapan. Pokoknya maaf. Oke, aman kok suaranya. Suaranya masih kedengeran kok. Oke. Sama-sama. Oke, jadi kalau balik lagi tadi sampai mana? Oh ya, coba daftar aja karena pokoknya kita tuh kayak di dalam karantina tuh nanti ketemu hal-hal baru, terus itu jadi bekalnya kita untuk di dunia kerjaan. Terus juga apa ya, jangan takut untuk audisi, datang aja walaupun kayak banyak kekurangan, lihat aja di kelebihannya karena kelebihan kita tuh belum tentu punya orang lain. Jadi coba aja karena we never know if we never try, cuy. Betul So, sekali. Betul sekali. Oh ya, Sama Miss Indonesia apa? Boleh, aku boleh tambah. boleh tambahin. Boleh. Ya, sama-sama ketika kalian yang tadi aku bilang soal kontribusi langsung kepada masyarakat itu bukti nyatanya itu ada di Hati Sang Bidadari ya. Jadi misalnya kalian kayak Kak, aku pengen banget mempromosikan pariwisata aku di kampus ini baru dibuka ini. Nah, udah itu lemparin. Itu bisa kan lemparkan langsung ke tim produksi. Nah, di situ itu langsung dari tim kita turun dan ngelihat tempatnya seperti apa dan akan diangkat langsung ke TV, RCTI dan Hati Sang. Iya, betul. Dan menariknya tuh sekarang Hati Sang Miss Indonesia tuh sudah menyediakan platform kita berkarya juga. Jadi teman-teman yang mau ikut Miss Indonesia takut habis mau Miss Indonesia mau kemana, yang penting daftar dulu aja. Pokoknya sekarang daftar. Gitu. Dan yang turun langsung ke dunia entertain, don't be worry, say. Disiapkan. Lah sekarang yang jadi. Ini. Gimana? Boleh, Miss siapa dulu? Dapat Sally. Kalau menurut Oke, Miss Sally. aku guru. Oke, silakan Miss Sally. Kalau dari aku, Miss Indonesia yang sekarang online dan offline kemarin, memang kan sekarang ini akselerasi teknologi juga, terus lagi pandemi juga, jadi kita harus ikut adaptasi dengan hal-hal baru, which is audisi online. Tapi menurutku juga jauh lebih efektif, jadi bisa persiapannya lebih panjang dan bisa lebih baik ketimbang kalau misalnya datang langsung. Kadang kan kalau datang langsung tuh yang penting datang aja kan. Kalau misalnya online jadinya bisa kayak foto yang bagus gitu-gitu. Jadi lebih lebih wow, gimana ya? Lebih panjang dia punya persiapan. Jadi kalau online sebenarnya malah lebih menguntungkan sih jatuhnya. Tapi teman-teman juga yang mau ikut, saran dari saya persiapan, jangan jangan datang kosong-kosong amat. Pokoknya persiapan intinya kenal diri sendiri dulu, kenapa mau ikut, terus apa lagi ya, itulah. Pokoknya kenapa mau ikut tuh harus bener-bener dipakemin gitu, biar mantap persiapannya. Biar matang gitu ya persiapannya. Oke, Miss Lydia. Oke, kalau aku kurang lebih seperti Shelly ya, bahwa ini karena emang pandemi, jadi tetap harus mengikuti prokes yang ya belum bisa berkumpul dalam jumlah yang lebih banyak, jadi akan lebih baiknya by online aja. Tapi itu bukan berarti kayak online jadi kayak persiapannya ya biasa-biasa aja. Karena ketika kalian ikut audisi Miss Indonesia, jangan mau tampil biasa aja, tapi tunjukkan bahwa kalian itu adalah perempuan-perempuan luar biasa. Seperti itu. Oke. Bagus.
Oke, kalau menurut kalian sendiri, kriteria apa sih yang harus mereka miliki dari seorang Miss Indonesia ini? Hmm. Aku ya, oke. Kalau dari aku yang pasti universal bilang bahwa Nah, kamu tuh harus cari beauty pageant. Nah, ini bukan persoalan visual aja, tapi sesuatu yang berbeda. Kalau kata orang, kamu punya X factor yang gak dimiliki oleh orang lain, ya. Ya, itu sama menjadi orang perempuan Indonesia memiliki attitude yang baik tentunya dan yang bisa beradaptasi baik dengan orang yang punya jiwa sosial terus harus besar karena Miss Indonesia mencari wanita-wanita cerdas yang bisa turut andil dalam yang turut bisa berdampak bagi masyarakat di sekitarnya dia gitu. oke. Oke, Miss Wow, Sally? jawaban sih. Oke, kalau aku kita ambil dari Miss ya. Jadi Oke. Miss itu adalah manner, impressive, smart, social. Jadi mau ikut Miss Indonesia tuh harus punya manner yang baik. Bukan manner tuh maksudnya bukan kamu jaim, bukan kamu jadi orang lain, tapi lebih kayak menghormati dan respect sama orang lain itu udah harus banget. Terus kalau impressive tuh kayak you have something kayak apa ya? Hmm, kan karena kan setiap orang tuh punya beda-beda kan, punya karakter beda, dia punya pembawaan juga berbeda. Jadi dengan pembawaanmu itu kamu tuh unik sebenarnya. Jadi just be it gitu. Dan ditingkatkan. Terus smart, smart ini bukan kayak smart di ya akademi juga penting, tapi lebih ke smart di dalam kamu menempatkan diri sebagai perempuan yang lagi apa ya sebagai perempuan di sekitarmu. Jadi lebih kayak apa ya, respect, respect dan toleransi tingkat dewa, tingkat tinggi. Terus sosial, sosial artinya teman-teman tuh harus bisa beradaptasi cepat. Ini aman kan? Kedengaran lu? Oh, Kabela berarti. Ya, Teman-teman ini loading. iya. Jadi kalau sosial tuh teman-teman harus apa ya, cepat beradaptasi dengan orang baru, lingkungan baru, dan juga kayak apa ya, kalau punya empat-empat ini tuh bukan berarti kita jadi orang lain, tapi kita apa ya, memposisikan diri kita sebagai perempuan yang bisa kayak cepat beradaptasi, fleksibel, adaptif, smart, itu. Dan semua orang punya, guys. Semua orang punya, tenang. Tinggal kita di masa lagi dan aware, Betul sekali. sadar. Oke, Iya. Kakak Bella, Miss Bella masih cocok jaringannya kan. Oke. Kamera kayaknya jaringan